Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Resdita Dena, NIM 18470400049, kelas M77, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik teman-teman, hari ini saya akan membahas 7 materi dari filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu materi konsep filsafat. Sering muncul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Apakah itu filsafat? Dan bagaimana definisi filsafat? Pertanyaan itulah yang sering muncul dalam benak kita masing-masing saat kita akan mempelajari ilmu filsafat. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai konsep filsafat. Filsafat adalah gagasan atau pandangan hidup atau sikap batin yang paling mendasar dalam diri seseorang. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yakni yang pertama yaitu segi semantik dan yang kedua yaitu segi praktis. Segi semantik adalah perkataan filsafat, berasal dari bahasa Arab atau falsafah, yang berasal dari kata bahasa Yunani atau filosofia, yang berarti philos artinya cinta, suka ataupun loving, dan sophia yang artinya pengetahuan, hikmah, yang biasa disebut dengan wisdom. Jadi, filosofia adalah berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya adalah setiap orang yang berfilsafat diharapkan menjadi bijaksana. Yang kedua yaitu segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, falsafah berarti alam pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, oleh pikir. Namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yaitu objek material dan objek formal. Setiap ilmu mempunyai objek material dan objek formal masing-masing. Begitu pula halnya dengan filsafat. Sering orang mengatakan bahwa perbedaan antara ilmu empiris dan ilmu filsafat adalah karena objeknya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai objek material filsafat dan objek formal filsafat. Objek material filsafat membahas segala sesuatu yang ada. Nah, segala sesuatu yang ada itu adalah Tuhan, alam, dan manusia. Jika dibandingkan dengan ilmu empiris dan ilmu agama, objek ilmu empiris hanya manusia dan alam. Ilmu empiris tidak mempermasalahkan atau mengkaji tentang Tuhan. Tetapi ilmu-ilmu agama sebagian besar berisi tentang ketuhanan. Karena dilihat dari perspektif dan kajian manusia terhadap wahyu para ajaran nabi. Ilmu filsafat mengkaji tentang alam, manusia, dan Tuhan. Sepanjang sejarah filsafat, kajian tentang alam menempati urutan pertama dan disusun dengan kajian tentang manusia dan Tuhan. Sedangkan objek formal atau sudut pandang pendekatan filsafat adalah dari sudut pandang hakikatnya. Filsafat berusaha membahas hakikat segala sesuatu. Hakikat artinya kebenaran yang sesungguhnya, yang esensial, bukan yang bersifat kebetulan. Contoh yang pertama, manusia sebagai objek kajian ilmu filsafat dapat dilihat dari segi berbagai sudut pandang. Manusia dapat dilihat dari sudut pandang interaksinya dalam hidup bermasyarakat. Hal ini merupakan sudut pandang sosiologi. Yang kedua yaitu manusia dapat ditinjau dari sisi kejiwaannya. Hal ini merupakan sudut pandang psikologi. Yang ketiga yaitu manusia dapat ditinjau dari sudut
dari perilakunya, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang cenderung tidak terbatas dan dihadapkan dengan benda-benda yang terbatas. Hal ini merupakan sudut pandang dari ilmu ekonomi. Dan yang keempat yaitu dilihat dari sudut pandang filsafat adalah manusia juga dapat dilihat atau dibahas dari sudut pandang yang hakiki. Yang ketiga yaitu cabang-cabang filsafat. Cabang-cabang filsafat ada 3. Yang pertama yaitu metafisika. Istilah metafisika berasal dari bahasa Yunani yaitu metalapisia, yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di balik atau di belakang benda-benda fisik. Metafisika dapat didefinisikan sebagai suatu studi atau pemikiran tentang sifat yang terdalam atau ultimate nature dari kenyataan ataupun keberadaan. Persoalan-persoalan metafisika dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu persoalan ontologi. Persoalan ontologi yaitu mempersoalkan adanya segala sesuatu yang ada. Dan yang kedua yaitu persoalan kosmologi, mempersoalkan hakikat alam kecuali hakikat manusia. Dan yang ketiga yaitu antropologi, yaitu mempersoalkan tentang hakikat-hakikat manusia. Yang kedua yaitu cabang filsafat epistemologi. Epistemologi mempersoalkan kebenaran pengetahuan. Kebenaran pengetahuan disebut memenuhi syarat-syarat epistemologi karena tepat susunannya yang logis. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epiteme, yang artinya adalah pengetahuan, dan logos artinya teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber atau struktur dan metode yang sah tentang pengetahuan. Yang ketiga yaitu cabang filsafat aksiologi. Cabang filsafat aksiologi adalah cabang filsafat yang mempersoalkan penilaian atau yang berhubungan dengan nilai guna. Menurut Scheler, ada 2 bidang yang paling populer terkait dengan penilaian, yaitu tingkah laku dan keadaan atau tampilan fisik. Sehingga aksiologi dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu etika dan estetika. Etika adalah bagian filsafat yang mempersoalkan perilaku atas perbuatan manusia dari sudut baik dan buruk. Sedangkan estetika adalah merupakan bagian filsafat yang mempersoalkan penilaian atas sesuatu dari sudut indah dan tidak indah ataupun jelek. Secara umum, etika dan estetika disebut sebagai kajian filsafat mengenai apa yang membuat rasa senang. Mengenai apa yang membuat rasa senang, puas yang dinikmati seseorang ketika mengamati suatu benda. Namun, aksiologi selain membahas etika dan estetika, juga meliputi hakikat penilaian kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kesucian. Yang keempat yaitu konsep filsafat pendidikan dan manusia sebagai insan pendidikan, atau yang biasa disebut sebagai homo educandum. Manusia sebagai insan pendidikan. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu hakikat manusia. Manusia cenderung mengetahui segala sesuatu yang ada pada dirinya, baik yang di dalam diri ataupun di luar dirinya. Ada 3 paham tentang manusia. Yang pertama yaitu paham materialisme. Paham materialisme memandang manusia hanya dari segi fisiknya saja atau dari materialismenya saja, sehingga manusia tidak beda dengan alam semesta. Manusia merupakan apa yang nampak dari wujudnya saja. Sedangkan yang kedua yaitu paham idealisme. Paham idealisme memandang manusia hanya dari segi roh atau jiwanya saja, sedangkan tubuh jasmani manusia
hanya merupakan alat untuk mewujudkan keinginan atau dorongan dari jiwa atau roh manusia. Yang ketiga, yaitu paham realisme. Paham realisme memandang manusia sebagai realitas dua sintesa kategori, yaitu animate dan inanimate, atau makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Manusia merupakan satu keutuhan, yakni antara jiwa dan raga jasmani dan roh. Yang kedua yaitu hakikat pendidikan. Pendidikan sudah ada sejak sejarah manusia di muka bumi ini. Karena pendidikan adalah upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Manusia akan mengajarkan anaknya untuk mempertahankan hidup serta melanjutkan keturunannya. Misalnya yang pertama, manusia pada zaman purba yang tinggal di hutan akan mengajarkan anaknya untuk memburu, untuk mempertahankan dan demi untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang kedua, manusia yang tinggal di daratan tinggi akan mengajarkan anaknya untuk bercocok tanam, untuk melangsungkan. Jadi, sesederhana apapun peradaban manusia, pasti terjadi proses pendidikan di dalamnya. Pendidikan yang sama terjadi pada masa lampau, juga terjadi pada zaman modern saat ini, di mana orang tua memberi perhatian lebih kepada anak melalui pendidikan sebagai generasi penerus bangsa. Tujuan dan visi pendidikan yakni menjadikan anak sebagai seorang manusia yang mandiri, merupakan prinsip yang sama yang diberlakukan pada zaman purbakala. Yang membedakan pendidikan pada zaman modern saat ini adalah dari segi sistem dan pola pelaksanaannya. Pendidikan pada zaman modern saat ini sudah terorganisasi dengan baik dan pelaksanaannya diberikan kepada institusi-institusi atau lembaga-lembaga pendidikan yang terkait. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya, bukan hanya dari segi fisiknya saja, tetapi dari segi kualitas jiwa serta peradabannya, baik itu melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, serta pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu hubungan manusia dan pendidikan dalam sudut pandang filsafat. Ada 5 bagian. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk yang paling indah dan paling sempurna di muka bumi ini, di antara pencipta-pencipta lainnya. Yang paling indah yang dimaksud di sini adalah manusia memiliki keunikan tersendiri. Yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain adalah manusia memiliki budaya dan peradaban. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya di muka bumi ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan harus mampu menjaga derajat peserta didik. Dan yang ketiga yaitu manusia sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan seharusnya mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah pendidikan seharusnya mampu menjadikan manusia menjadi taat beragama. Dan yang kelima yaitu manusia sebagai pemilik hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia sudah dimiliki sejak ia lahir dan melekat pada diri peserta didik. Implikasinya dalam dunia pendidikan adalah peserta didik dan guru sudah seharusnya menghormati hak-hak asasi yang dimiliki, sehingga terwujud situasi yang aman, kondusif, dan dalam proses pembelajaran. Yang kelima yaitu dasar filsafat pendidikan di Indonesia.
Sering kita mendengar pertanyaan bahwa apa yang menjadi ideologi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah pandangan hidup, way of life, pegangan, pedoman, dan petunjuk bangsa Indonesia. Yang keenam yaitu landasan filsafat. Filsafat memberikan asumsi-asumsi bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka terciptalah filsafat ilmu alam. Dan ketika filsafat membahas konsep dasar hukum, maka terciptalah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji tentang masalah-masalah dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landasan filsafat masing-masing. Ada 3 landasan utama filsafat. Yang pertama yaitu landasan ontologis pendidikan. Landasan ontologis pendidikan atau yang biasa disebut sebagai landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk untuk mensistemasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut sebagai ilmu pendidikan. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, yang memikirkan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Yang kedua yaitu landasan epistemologis pendidikan. Epistemologis pendidikan adalah cabang filsafat yang disebut sebagai teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi sangat penting bagi para pendidik. Epistemologi membahas konsep-konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berpegang pada kebenaran bahwa proses mengetahui adalah proses kognitif, sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada, bersifat laten dalam pikiran manusia. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dan hal metode memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh terhadap kurikulum dan metode pengajaran. Yang ketiga yaitu landasan aksiologis, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologis ada 2, yaitu etika dan estetika. Etika menunjuk pada nilai-nilai moral dan perilaku manusia, sedangkan estetika menunjuk dengan kajian nilai-nilai keindahan dan nilai seni. Yang ketujuh yaitu pandangan atau paham filsafat pendidikan di Indonesia. Pandangan atau paham filsafat pendidikan di Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu pandangan progresivisme. Pandangan progresivisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada siswa dengan keterampilan dan pengetahuan, serta untuk berhasil dalam masyarakat kontemporer dan kompetitif. Progresivisme adalah filsafat yang mempromosikan pendidikan bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan jenis keterampilan untuk memecahkan masalah yang ada yang memungkinkan mereka menghadapi dengan baik dalam masyarakat kompetitif. Prinsip-prinsip pandangan progresivisme ada 5. Yang pertama yaitu peserta didik harus memiliki kebebasan untuk berkembang secara natural. Dan yang kedua yaitu keterkaitan merupakan stimulus yang paling bagus bagi proses belajar. Yang ketiga yaitu guru atau pendidik haruslah mengambil peran sebagai pembimbing proses belajar. Dan yang keempat yaitu
Kerjasama merupakan hal yang paling penting antara orang tua dengan siswa dan sekolah. Dan yang kelima, yaitu institusi pendidikan harus berperan sebagai laboratorium bagi reformasi dan eksperimen pendidikan. Yang kedua, yaitu pandangan perennialisme. Perennialisme berasal dari kata perennial, yang berarti kekal atau abadi. Perennialisme merupakan aliran di pendidikan yang ada sejak abad ke-20. Perennialisme merupakan suatu aliran yang lahir karena perennialisme merupakan pandangan progresivisme yang akan membuat perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme berpegang teguh pada prinsip dan nilai norma yang bersifat pada faktor dalam ataupun luar, walaupun zaman telah berubah. Adapun contoh dari perennialisme yaitu norma-norma. Yang pertama yaitu norma agama, yang kedua yaitu norma kesopanan, dan yang ketiga yaitu norma susila. Yang ketiga yaitu pandangan esensialisme. Pandangan esensialisme adalah pandangan yang lahir untuk mendukung pandangan perennialisme dan memprotes pandangan progresivisme, tetapi memprotesnya tidak secara menyeluruh. Pandangan esensial berpendapat bahwa peserta didik memiliki nilai esensial dan pengalaman pribadi yang dapat dikembangkan siswa di sekolah. Esensialisme merupakan pandangan yang berpikir bahwa untuk mengembangkan kemampuan, siswa harus menerapkan nilai-nilai yang telah diajarkan sekolah, berbeda dengan perennialisme. Pandangan esensial menekankan pada apa yang mendukung pengetahuan dan keterampilan yang baik itu berasal dari masyarakat yang produktif. Dan masyarakat yang produktif itu memahami nilai-nilai moral dengan sangat baik. Ada beberapa pengertian dalam pandangan esensialisme. Yang pertama yaitu seorang guru dalam pandangan esensialisme. Seorang guru dalam pandangan esensialisme harus mampu menjadi model atau teladan yang baik bagi peserta didik. Guru harus mampu menguasai pengetahuan dan memberi pengaruh positif bagi kelas dan siswa. Yang kedua yaitu sekolah dalam pandangan esensialisme. Sekolah hadir untuk mempertahankan metode-metode tradisional dengan sikap disiplin. Sekolah harus mampu menyampaikan dan menerapkan nilai-nilai dalam lingkup sekolah, terutama dalam pembelajaran. Untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat, meningkatkan rasa royal dan kebersamaan dalam masyarakat. Yang keempat yaitu pandangan rekonstruktivisme. Pandangan ini menekankan siswa untuk dapat mengemukakan ide atau mengkritisi dan memberi solusi, bahkan membangun pandangan baru terhadap suatu masalah yang akan dihadapi siswa saat menjadi anggota masyarakat.